Iya, kembali jumpa di channel ini dan kali ini kita akan melihat diskusi dari para apologet antara apologet Kristen dan juga apologet Muslim yang saling bertanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama sampai selesai. Bang, halo. Halo, Iya, kenapa ngadat-ngadat, Bang? Bang, halo. ya. Kenapa, Bang? Jaringan Anda tuh susah kali gitu. Ya, mohon maaf karena saya sedang di belakang karena masih kerja, Ustaz. Mm-mm. Baik. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Nah, yang saya maksud ini, saya mau mempertajam pertanyaan Anda. Apakah Anda mau meminta rinciannya atau seperti apa gitu? Coba dijelaskan lagi. Tidak sih, konsepnya saja. Jadi kayak konsep di dalam agama Islam itu bagaimana? Nih, Bang, ya. Mari kita baca. Nih, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini, kan gitu. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kata Allah. Tsumma kalla saya'lamun. Tuh. Kemudian sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ciptaan bumi nih. Wal jibala autada, dan gunung-gunungnya sebagai pasah. Ya, Tuh. maaf, Ustaz. Itu yang mungkin yang ingin saya tanyakan. Di surat ke berapa? 6 ya itu ya. Surat Di 3, ya, surat 78. Ya, enggak, ayat ayat ke-6 tuh Ustaz ya. Yang bukankah kami telah Ya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menciptakan bumi itu sebagai hamparan? itu kenapa kok memakai kalimat kami Ustaz ya? Oh, beda lagi pertanyaan Anda, Bang. Sekarang udah ada untuk masalah ayatnya Allah menciptakan bumi, kan kayak gitu. Nah, lalu Anda mempermasalahkan, bukankah kami telah menjadikan bumi itu? Kenapa Allah menjadikan bumi ini dengan sebutan kosa kata kami? Bang, tentang masalah kosa kata kami di dalam bahasa Arab, atau dia disebut nahnu gitu ya, nahnu dalam bahasa Arab. Itu Allah artinya memakai kosakata kami memuliakan dirinya sendiri atau melibatkan makhluknya. Dua maknanya kayak gitu. Contoh Jadi kayak gini. Oh ya, contoh. Jadi dua maknanya gitu loh, Bang. Allah memuliakan dirinya sendiri, terus dia melakukan penciptaan memakai kosakata kami, artinya dia melibatkan makhluk-makhluknya. Contoh kayak gini, Bang ya, sedikit aja. Kata Pak Presiden Prabowo, kami akan utus TNI ke Kalimantan. Ya. Kan kayak gitu. Oh, jadi penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Quran atau menurut versi Muslim itu Tuhan dibantu dengan yang lain atau? Bukan dibantu, Tuhan melibatkan makhluknya dalam penciptaannya. Bukan berarti Tuhan itu banyak. Ya contoh kayak gini, ya presiden tadi kata saya berpidato, kata Pak Prabowo, kami akan mengutus TNI ke Kalimantan. Kenapa di situ ya Pak Prabowo memakai kosakata kami? Apakah Pak Prabowo-nya banyak? Tidak sih, iya. Tapi kan
mohon maaf ya Ustadz, kalau menurut saya kan kalau kami, kenapa Pak Prabowo bilang kami? Mungkin karena dia yang memerintah beberapa instansi untuk membantu, itu kan kami. Nah, tuh Betul, kan? tuh Anda paham. Allah memakai kosakata kami bukan berarti Allahnya banyak, tapi Allah melibatkan makhluknya untuk menciptakan sesuatu. Betul. Jadi Gitu. betul. Berarti Allah masih membutuhkan bantuan untuk melibatkan makhluk-makhluknya untuk menciptakan bumi, begitu. Bang, dia bisa menciptakan tanpa bantuan bisa. Bisa. Contoh surga Eden. Itu dia ciptakan tanpa bantuan siapapun. Dia sendiri yang ciptakan surga Eden. Kalaunya di dalam Islam surga Aden namanya, Aden. Jadi dia memakai kosakata kami itu artinya dia melibatkan makhluknya. Bukan berarti dia perlu sama makhluk atau minta bantu sama makhluk, kagak. Tapi dia melibatkan makhluknya dalam sebuah penciptaan gitu. Ya, karena tadi yang saya pahami dari abang dengan memberikan contoh tentang Pak Prabowo kan kami akan memerintahkan. Nah, berarti kan Pak Prabowo tidak bisa berlaku sendiri, karena itu akan memerintahkan. Seperti itu kan? Atau Nah, bagaimana? itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Pemimpin dengan Allah itu beda. Allah itu dia maha memerintah gitu. Kalau dia ingin melibatkan makhluknya, dia tinggal berfirman. Nggak seperti presiden. Presiden itu hanya analogi agar biar Anda paham tentang masalah kosakata kami tadi. Bukan berarti presiden itu setara dengan Allah, enggak. Biar Anda paham kenapa Allah menggunakan kata kami tadi gitu. Dia melibatkan makhluk-makhluknya. Jadi gitu. Oh, begitu ya Bang. Soalnya oke. Itu kalau yang penciptaan ya Bang. Kalau untuk setelah meninggal atau setelah mati, yang pernah saya dengarkan bahwa barang siapa yang menyebutkan syahadat satu kali saja di dalam hidupnya, dia pasti akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Betul Bang ya? Terus? Betul ya Bang? Itu akhir kata ya? Enggak, saya pernah dengar begitu, kayaknya contoh nih Bang, contoh pernah melakukan, maksudnya berdosa apapun, pernah melakukan apapun, tapi dia pernah bersolawat satu kali dalam hidupnya, dia akan tetap mendapat syafaat sama Rasulullah, meskipun itu di urutan terakhir istilahnya. Jadi kayak gambarannya adalah nanti Nabi Muhammad itu akan di atas neraka dan melihat siapa-siapa yang istilahnya satu kali saja dalam hidupnya menyebutkan syahadat itu. Apakah betul Abang atau bagaimana? Gini Bang, ya kita hidup itu yang penting jangan sampai melakukan dosa. Gitu, turuti perintahnya. Kenapa Abang? Tentang masalah orang itu tidak pernah ibadah ya, lalu bersolawat sekali masuk surga. Bang, dia itu punya iman tapi fasik, tidak mau ibadah gitu. Dia punya iman, dia percaya dengan Allah tapi fasik. Dia beragama Islam, mengakui Allah dan Nabi Muhammad, mengakui, tapi fasik. Fasik yang di neraka juga tempatnya Bang, kena panggang dulu tuh. Jadi belum tentu Muslim masuk surga semua gitu Bang, atau Ustadz? Kalau masuk surga semua itu sudah ketetapan dan kepastian dari Allah. Manusia yang mempunyai iman ya itu ditetapkan Allah masuk surga. Hanya saja perjalanannya kayak gimana nanti. Masa kita mau ke surga harus dipanggang dulu? Gak enak kali. Kamu mau ambil jalan kayak gitu, masuk surga dipanggang dulu. Kalau saya ogah, nggak enak-enak api loh, apalagi neraka gitu.
Lebih baik saya memikirkan cara menghindari. Nah, cara menghindari gitu, Betul. ambil jalan lain. Iya bang, tapi maksudnya intinya kalau di Muslim kan, yang penting Muslim bisa masuk surga, gitu kan bang? Ya, yang penting dia ya mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu udah khalal jannah, akan masuk surga. Itu ucapan terakhir dia. Itu akan masuk surga pada akhirnya. Pada akhirnya ya, meskipun di dunia dia jahat, dia melakukan hal apapun, itu ya bang. Itu kalau dia mabuk tetap dihukum, nggak ada urusan. Bukan berarti dia mabuk, dia membunuh, lalu karena dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tidak dihukum Allah. Oh, di mana keadilan Tuhan? Nah, betul. Tuhan itu adil. Betul. Tetap dia kena hukuman. Tapi ya karena keadilan dia, maka dia juga akan angkat gitu, karena pernah mengucapkan kata tauhid. Gitu. Makanya kalau mau cari jalan ke surga tuh jangan cari jalan lewat api, jangan. Ya itu kan kalau dia Muslim nih, berarti terus kalau yang non Muslim itu berarti pasti tidak bisa masuk surga, meskipun dia baik, meskipun dia baik hati, nggak pernah melakukan kesalahan, istilahnya nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah memperkosa santrinya, ya istilahnya pokoknya nggak pernah seperti itu, nggak pernah aneh-aneh lah. Iya. Bagaimana? Kenapa dengan? Berarti itu nggak bisa masuk surga. Maksudnya nggak bisa masuk surga kalau dia tidak mempunyai iman ya. Tidak mempunyai iman ya, bukan non muslim atau orang kafir. Itu Allah memang sudah tetapkan mereka di dalam neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat. Ya, paling bawah ada. Gitu. Jadi bertingkat-tingkat. Ya, kalau udah ke paling bawah, aduh nggak bisa keluar lagi udah. Kena siksa melulu di jahanam gitu. Itu tempat orang-orang berdosa, tempat orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk gitu. Atau jadi ketetapan untuk orang kafir meskipun dia baik tetap di neraka. Lalu mana balasan kebaikannya? Ya kalau mau hitung-hitungan ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kamu napas berapa tahun, hitung dengan hartamu. Silahkan kayak gitu. Dan ada juga orang di luar agama Islam itu ketika dia baik, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut di dunia ini. Oke. Tapi banyak juga orang yang non muslim yang baik tapi juga nggak kaya. Intinya kaya. Bang ya, intinya makanya pernah saya berkata seperti ini bang ya, berkata seperti ini dan menuai banyak protes juga gitu perkataan saya. Kata saya kayak gini bang, dulu saya lontarkan, sebaik-baiknya orang kafir ya, sebaik-baiknya orang kafir, dia bangun masjid, menata apapun gitu, membantu, semuanya kebaikan dia lakukan oleh orang kafir ini masih lebih baik dari seorang muslim ya, yang tidak pernah melakukan kebajikan sama sekali. Paling rendah di muslim gitu, paling rendah di muslim itu masih lebih baik daripada orang kafir yang tadi membangun masjid dan yang lain-lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu bang ya, karena apa? Orang muslim tadi dia punya iman, sedangkan ya
yang bangun masjid tadi dia kagak punya iman. Makanya saya bilang, orang kafir yang paling terbaik di muka bumi ini itu masih lebih baik orang muslim yang melakukan dosa paling besar di agama Islam. Gitu. Jadi maaf ya Bang, soalnya kan saya kita pengen sharing aja dan saya pengen tahu gitu loh. Karena sebelumnya saya hanya sharing-sharing dan sepertinya saya kurang mantap. Ya gini Bang. Saya lihat Bang Ustadz P ini cara berbicaranya arif sekali dan enak untuk dicerna lah. Kayak gitu Bang, saya hanya menyampaikan agar orang-orang tua juga mudah mencerna. Kalau kita pakai bahasa kuliahan itu susah, mereka nggak ngerti gitu. Kemudian Bang, yang saya tanyakan kembali, jika ya memang agama, mohon maaf sebelumnya, jika muslim yang memang rahmatan lil alamin, agama yang memang dari Allah sendiri, kenapa kok turunnya abad ke-7 satu? Yang menjadi pertanyaan saya itu, terus kan klaimnya atau anggapannya adalah muslim itu sudah dari zaman Adam karena istilahnya mengakui satu Tuhan gitu loh. Nah, tapi kan syarat muslim atau syarat untuk menjadi orang muslim kan dua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan dan Allah hanya satu, syahadat gitu. Bang, saya mau tanya ya, HP paling bagus keluarannya zaman mana Bang? Ya zaman sekarang, maksudnya yang baru-baru ini kan. Paling terbaru kan? Ya betul. Nah, begitulah. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyempurnakan dari hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi yang dia utus terdahulu. Di Islam disempurnakannya, mentoknya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi agama Islam ini agamanya para nabi. Tapi cara para nabi terdahulu, cara menyembah Tuhan itu diatur di dalam agama Islam. Dulu Abraham dia sujud kepada Tuhan. Musa dulu sujud kepada Tuhan. Daud dulu sujud kepada Tuhan. Ezra dulu sujud kepada Tuhan. Yesus dia sujud kepada Tuhannya juga. Tapi belum ada aturan di zaman mereka itu yang mengikat gitu, yang mengatur seperti rukun-rukunnya. Maka dalam Islam lah disempurnakan bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Dari masa lalu diambil dari para nabi tersebut. Penyempurnaannya ada di dalam Islam gitu. Makanya saya tanya, HP paling bagus HP yang mana? Keluaran paling baru, karena fiturnya lengkap. Begitulah agama paling bagus, agama fiturnya paling lengkap, itu adalah Islam gitu. lucu siap gitu ya Bang. Dan di maksudnya abang ke surga nih ya, di surga setelah kita meninggal dan setelah kita yang berdosa ini, muslim yang berdosa sudah dicuci di neraka, sudah dihukum lagi terus ke surga begitu. Apakah memang benar surga itu yang seperti yang dikatakan ada 72 bidadari lah, ada sungai Homer lah, atau yang seperti apa seperti itu, atau bagaimana?
Bang, jadi itu adalah gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kan seperti itu. Ada bidadari, ada kebun, ada buah-buah, semuanya ada dipan-dipan, ada singgasana. Itu dijelaskan oleh Al-Quran seperti itu. Padahal lebih dari itu. Lebih. Kita tidak bisa membayangkan surga itu seperti apa gitu. Padahal isinya lebih daripada itu. Nah gini bang, tentang permasalahan. Ya 72 bidadari ada di dalamnya. Bang, itu adalah untuk seorang muslim yang gugur di medan perang dan dia belum menikah. Kalaunya kamu punya istri, ya paling bening istrimu nanti di surga. Karena apa? Istrimu yang melakukan sholat, yang melakukan perintah Allah, istrimu yang apa? Yang merawat kamu, istri kamu yang menjalankan segala perintahnya, maka teman di surga adalah istrimu. Seorang raja ya gak akan minta pembantunya jika ada ratunya. Buat apa? Ratunya ada. Oh, jadi Gak laku dayang-dayangnya. tapi nggak ini, tapi surga di Muslim berarti konsepnya adalah sebuah tempat ya. Sebuah tempat kebahagiaan gitu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang ada bidadari di surga tuh untuk muslim yang laki-laki wafat di jalan Allah, yang mereka belum sempat menikah. Kalau yang udah menikah, ya jelas istri Anda yang paling bening di antara bidadari. Kalah sebagaimana antara cahaya matahari dan bulan nanti. Tertutup cahaya bulan itu. Gitu bang. Ya paling bening karena apa? Istrinya di dunia sholat, di dunia dia puasa, di dunia dia sedekah, di dunia dia melahirkan anak-anakmu. Nah, yang paling bening itu nanti istrimu, bukan bidadari. Nah, macet lagi. Bang? Wah, macet. 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 Ya itu ada hadisnya ya teman-teman, dari riwayat Aisyah ya. Kami ya, kata Aisyah lebih utama daripada bidadari surga. Karena apa? Kami di dunia melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat, puasa, berzakat, sedekah, semua dilakukan gitu. Maka ya istri di dunia lebih utama gitu dalam surga daripada bidadari. Itu ada hadisnya. Kemana nih? Yang oten aja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Shalom. Iya, selamat malam. Boleh open cam-nya dulu, silakan. Buka bagaimana media tertahu? Buka kamera. Belum cukup kayaknya. Akun baru. Ada akun yang lama nggak? Nggak bisa, kameranya nggak bisa dibuka. Iya. Ada akun yang lama nggak, Mbak? Tidak ada. Aduh, karena di tempat saya, Mbak, harus wajib open cam masalahnya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Oke ya.
Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen? Kristen. Islam atau Kristen? Kristen. Open cam dulu lah. Kita ngobrol, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar? Sehat selalu. Abang Islam. Iya, terima kasih. Bang, saya mau cari Kristen dulu ya. Oke? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Kita cari lagi tamunya. Halo, selamat malam. Sabar ya kawan-kawan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya heran loh teman-teman. Ya. Kalaunya naik, setelah dinaikin lalu diam gitu. Disapa kagak nyahut. Halo, assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya abang. Ada yang mau disampaikan abang? Ya, sehat Pak Ustadz ya. Baik, syukron, jazakallah. Ada lagi. Apa namanya? Lupa dah Pak Ustadz, saya mau ngomong apa itu jadi. Udah tua saya Pak Ustadz. Kalah sama Pak Baik, Ustadz. baik. Saya mau cari Kristen dulu dah bang ya. Jalan-jalan. Siap, Pak. Udah punah mereka. Siap. Assalamualaikum. Baik, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punah teman-teman semuanya, punah ini Oten. Punah itu habis yang minta multi, jujur aja habis tuh, nggak ada lagi yang minta multi. Ada nggak tamu? Bakteri Bagon. Halo, selamat malam. Malam. Iya mbak, selamat malam. Islam atau Kristen? Kristen. Kalau mau diskusi silahkan open cam dulu mbak. Oke, mungkin ada yang mau Anda tanyakan
tentang masalah Islam atau Kristen, mari kita diskusi gitu ya, pakai dalil. Saya akan tunjukkan beberapa dalil dari kitab Anda. Anda mau bertanya nggak? Saya mau bertanya, dalam Islam bisa nggak bermain ilmu hitam? Aduh, kalau dalam Islam ilmu sihir itu dilarang, diharamkan. Dilarang. Tapi kenapa di Indonesia mayoritas dukun Islam semua? Mayoritas dukun Islam semuanya. Kebanyakan. Yakin? Iya, di kampung saya semuanya Islam dukun. Ada dukun di kampung Anda? Ada banyak. Jadi gini Mbak, ya kalau kita melihat sebuah agama itu bukan dari kelakuan penganutnya, tapi dari kitab sucinya. Coba kalau Anda ke Amerika, siapa tukang rampok paling banyak? Pasti kita jawab Kristen. Kan gitu, karena mayoritas di sana. Terus siapa tukang zina yang paling banyak di sana? Pasti Kristen. Mana ada? Coba kalau Anda buka. Coba kalau Anda buka. Di sini aja. Negara kriminal tertinggi, Islam negara hanya Kristen. janda. Nih. Kalau menurut AI saja ya, saya tanyakan ke AI ini ya teman-teman. Negara kriminal tertinggi di dunia, Venezuela, Papua Nugini, dan Afrika Selatan. Nggak ada negara Islam, nggak ada. Sekarang kita nggak usah tengok dari Google, tengok faktanya. Faktanya yang kita lihat. Makanya lihat data dan faktanya, kejadian apa di tempat mereka sangat parah daripada Indonesia gitu, yang mayoritas Kristen. Itu. Jadi kalau kita mau melihat tuh bukan dari kelakuan penganutnya, tapi dari ajaran kitab sucinya. Masa kelakuan penganutnya yang kita lihat? Makanya saya tanya tuh, kata Pak Ustadz itu kan nggak boleh Islam, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Bu. Memang benar. Dukun Muslim semua. Praktek dukun itu saya pun menantang karena itu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada setan gitu. Gak boleh dalam Islam, gak boleh, haram. Tapi kenapa 90% itu Muslim semua yang dukun? Yang berpegang dukun. Ini poin jawabannya nih. Kalau melihat agama bukan dari ajarannya, bukan dari penganutnya, tapi dari ajaran kitab sucinya. Gitu. Banyak kok orang Islam melanggar agamanya. Banyak orang Kristen melanggar agamanya. Banyak juga orang Hindu melanggar agamanya. Tapi kalau pengikut Tuhan Yesus itu kami diharamkan. Jadi pengikutnya pun tidak banyak, susah untuk mencari yang dukun. Karena kami memang kalaunya oknum di dalam Kristen diharamkan untuk bermain ilmu setan. Kalaunya masalah oknum itu banyak. Kalau kita mau melihat kalau mau melihat sebuah agama dari kitabnya, bukan dari kelakuan penganutnya. Kalau saya membawa Anda ke Amerika, kita lihat di mayoritas Kristen, siapa tukang rampok? Kristen. Siapa tukang zina? Kristen. Di sini banyak semua rampok. Kan kayak gitu. Terus di sini masalah juga rampok, orang Muslim, orang apa? Artinya apa? Rampok. Artinya apa? Ketika di tengah mayoritas Anda melihat agamanya itu bukan dari kelakuan penganutnya, salah. Tapi pelajari apa kitab sucinya, karena manusia ini mempunyai kehendak bebas.
manusia ini bisa melanggar atau tidak dari larangan agamanya. Cek, kalau memang melarang, kenapa pengikutnya itu banyak yang dukun? Kalau Kristen kan melarang, jadi pengikutnya itu pun susah untuk mencari dukun. Adapun susah untuk mendapatkannya Kristen dukun itu susah. Kalau memang dilarang, kenapa di Indonesia ini dukun Islam semua 90%? Ya iya, kalau di Indonesia ini Kristen, maka dukun Kristen semua, gitu. Di Indonesia ini banyak juga Kristen, tapi namun mencari Di Indonesia dukun sedikit itu susah. Kristen. Kalau Anda mau lihat kelakuan Kristen, ke tengah mayoritas Kristen. Mau main dukun di Amerika ada orang Kristen yang jadi dukunnya. Mana ada, faktanya nggak kayak gitu. Faktanya di sini kayak gitu. Muslim semua yang dukunnya. Itu namanya oknum, bukan ajaran. Itu Kalau makanya tanya kenapa coba orang kalau Anda Islam ke tengah suka mayoritas, bermain begitu. Kenapa orang Islam suka bermain dengan ilmu-ilmu setan? Itu maka saya tanya Bang Yusuf PI. nah, Kalau memang dilarang, Bu, lihat nih ya, saya mau tunjukkan sama Anda biar Anda paham gitu, ya. Biar Anda paham. Bu, ini video ya, video praktek dukun di Amerika, ya. Ini semuanya Kristen. Tuh. kita tidak usah melihat negara orang dulu lah, karena kita nggak punya ke sana. Kalau Kita gitu melihat di Indonesia, kita nggak, tempat kita tinggal. Di kalau Amerika gitu itu aku kita nggak tahu. perlu melihat keberadaan agama di Indonesia, ya. Sekarang begini. Seperti pandangan Anda, nggak perlu. Kan ini ya. Ngapain Bang kalau Yusuf Anda lihat PI ya, itu kalau melihat Anda Amerika, lihat sedangkan ini. Bang Yusuf PI nggak pernah ke Amerika. Nah, Itu makanya namanya ya, fitnah. kalau Anda ke tengah mayoritas Kristen, yang jadi dukun Kristen, udah saya bilang. Tuh, Itu ya, ini namanya video-video. fitnah. Kita menuduh agama orang. Ini negara apanya orang. fitnah? Ini video-video mereka dukun Amerika beragama Kristen. Kayak gimana? Sekarang faktanya yang kita Tuh, lihat di tuh. Indonesia saja. Tuh. Jadi Tidak makanya usah saya di negara bilang, orang. makanya saya bilang kalau melihat sebuah ajaran, kitab sucinya yang dilihat, bukan kelakuan oknumnya. Ini buktinya di mayoritas Kristen banyak dukun gitu, yang jadi dukun. Saya tinggal di Indonesia, susah saya mau cari dukun. Makanya Bu, Kristen. main Kalaupun ada satu, dua. main yang jauh. Artinya ya tidak bisa kita pakai sebagai tolak ukur ya, kelakuan penganutnya itu nggak bisa. Semua agama tuh ada oknumnya. Masalahnya Bang, bukan masalah tolak ukur, masalahnya hampir di mana-mana itu Muslim yang dukun. Nah, Itu yang saya saya bilang heran. juga di Amerika tuh contohnya, hampir apapun kejahatannya adalah Kristen sama. Abang aja di Indonesia, bagaimana Abang tahu Amerika? Coba anda ke Amerika ya. Saya punya teman di Itu Amerika. namanya fitnah negara Semua orang, ya, tidak baik. semua gitu, semua di tengah-tengah mayoritas Kristen, penjahatnya Kristen semua. Macam mana Bu? Kayak gini aja. Ya, kayak gini aja. Kalau kamu di luar Kalimantan, ke Kalimantan lah main. Banyak di sini dukun-dukun beragama Kristen. Saya kasih tahu. Saya kan bilang kan bukan nggak ada. Tapi 80% itu Muslim. Namun cari dukun Kristen itu Iya, susah. artinya udah kita bahas itu, Ibu. Ya, udah kita bahas tentang masalah itu. Diganti moderator. Muter-muter dari tadi. Halo, selamat malam. Omong dulu Om Ken.
On cam baru ngomong. On cam Nanti dia Oh kasih iya, on cam dulu. Tapi belum bisa. Sudah on cam baru ngomong dulu. On cam dulu lah. Iya, bos. On cam dulu. Ya, malam. Malam, selamat malam abang. Abang ini dari mana? Islam, Kristen, Katolik? Kristen. Mari kita berdiskusi. Anda mau tanya nggak? Dengar dalam rangka apa kau bilang di sini Islam sudah penuh? Kristen sudah penuh. Punah. Dalam rangka lab saya. Kenapa? Lab kamu. Itu kan menurut kamu. Karena orang Kristennya udah pada tobat gitu, nggak ada minta multi. Biasanya di tempat saya berderet dia minta multi nunggu antrian gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Karena apa? Udah pada waras mungkin. Udah punah mungkin. Ya, siap. Izin. Kamu tempatnya di mana? Saya. Iya. Iyalah kau masuk. Apa hubungannya dengan tempat gitu? Saya kan tanya tempatnya gitu. Kan Saya tanya tempat kau tidak mau jawab langsung. Kan kau bilang Kristen sudah punah. Sudah punah di tempat dia. Tempatnya tuh di mana yang mau punah? Nah, pelanggaran kau. Aduh, pelanggaran. Iya, pelanggaran Bang Paras dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Abang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya Islam Ustaz. mau izin bertanya. Abang, di sini tempat diskusi. Kalau bisa Anda ya bertanyanya nanti itu ke nomor WhatsApp. Biar tidak mengganggu diskusi. Oh gitu. Boleh? Oh gitu ya, mau Ustaz, saya turun ya. Baik. Assalamualaikum. Udah tengah malam juga ya. Dia terima. Selamat malam. Selamat malam. Iya, malam Bang. Bang, ada akun lain nggak? Akun Anda ini tadi pelanggaran kenapa sih? Yang nggak tahu pelanggarannya apa. Kalau akun ini tidak boleh debat tentang agama di sini. Karena kau bukan Tuhan kau. Oh iya. Kalau saya Tuhan ngapain? Saya debat. Udah pasti saya bukan Tuhan. Tuh kau waras. Itu kamu waras tuh bisa menilai saya bukan Tuhan. Iya, Tapi kan kenapa masalahnya anak orang kalian Tuhan kan kenapa itu? Anak siapa yang saya bilang Tuhan? Anak Maria. Itu kan tidak ada urusan dengan kau. Kita mau bilang dia Tuhan. Nah, makanya kau bisa tuh membedakan saya Tuhan atau bukan. Membedakan anak Maria Tuhan atau bukan nggak bisa. Kenapa? Aduh. Tadi itu. Kamu tuh daerah mana itu? Enggak. Tadi kan saya sudah kasih tahu sebelum saya turun penanggaran. Bilang kita orang NTT. Kita orang NTT. NTT sini. Oh NTT ya terus lanjut. Daerah mana yang Kristennya sudah mau punah? Kalau kau mau datang sini, yakin kau pulang ke nama. Kalaunya judul ini ada di lab saya berarti dalam konteks lab saya. Iya, daerah mana itu? Lab saya bukan daerah. Di lab TikTok.
Kristen itu udah punah di komal saya. Dari Kristen yang sudah mau punah itu maksudnya gimana itu? Iya, di live saya. Iya, maksudnya di live kamu. Di live kamu. Coba. Iyalah. Coba. Ternyata belum punah, masih ada kamu rupanya. Iya. Masih ada kamu rupanya. Aku pikir punah gitu. Punah Kristen itu. Rupanya masih ada kamu. Coba kasih pemahamannya ke mana sampai Kristen itu sudah mau punah. Coba. Ya, karena mereka tidak ada yang meminta multi untuk berdiskusi dengan saya. Tahuan punahnya di situnya udah. Jadi biasanya setiap hari kalau saya live streaming tuh banyak Kristen antri itu naik. Nah, sekarang udah nggak ada. Mungkin udah pada sadar. Jadi kalau kau debat jago, kau 100% kau Muslim gitu. Debat jago. Apanya debat jago? Debat agama. Om pakai om dan dong Jawa ini harus pakai dong ada logat-logat sedikit. Kalau di NTT kan juga banyak Islam toh. Tidak ada di sini. Sudah ada di NTT sini. Sudah datang saja di sini. Tidak ada muslim di sini. Paling yang datang cuma muslimnya sendiri. Kan bilang Kristen punah karena gak mau di live kamu. Betul nggak? Jadi kalau sana ada yang mau naik di live kamu, berarti Kristen punah. Kalau yang nggak ada minta multi, punah udah berarti. Ya, begini, kita orang Kristen nggak perlu debat. Intinya percaya. Ya tahu, terus intinya percaya, imani saja itu saya udah tahu. Ya, oh, kita Kristen nggak perlu debat. Tahu ini lelas juga. Kita Kristen nggak perlu debat. Imani saja udah, saya udah tahu itu, nggak perlu kau tekankan sama saya. Tai kucing rasa coklat pun imani saja, gitu. Tai kucing rasa coklat, imani saja. Dengar dulu. Kalau masalah Tuhan jangan perlu sampai sosial media begini kamu debat, kamu lucu. Kenapa? Kamu cari Siapa pamor. yang larang? Namanya kamu tuh cari Siapa yang larang? Siapa yang larang? Nggak ada yang larang, tapi kamu cari pamor. Kalau nggak ada larang ngapain? Kamu kepanasan. Kamu cari pamor. Negara kagak larang, agama kagak ngelarang. Ya. Lalu kenapa? Apa yang kamu permasalahkan? Tapi agama nggak ada larang. Sosial media nggak ada larang, tapi kamu itu cari pamor. Lah, terus kenapa? Kamu cari pamor, weh. Banyak ya komal Kristen bahas Islam. Berkunjunglah ke sana. Tapi kita nggak cari pamor kayak kamu. Kamu tuh cari pamor. Cari pamor apanya? Aduh, nah. Pelanggaran lagi dia. Aduh. 2 kali tuh pelanggaran tuh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Islam atau Kristen, Pak? Saya Kristen. Kristen. Open cam dulu lah, biar kita berdiskusi dengan baik. Oh, harus on cam ya? Wah, Ya. Oke. belum ngantuk saya, teman-teman. Udah 1:30 nggak saya akhiri, belum ngantuk masalahnya. Ngopi Iya, dulu, Pak. Ngopi biar nggak Masih ada makanya masih ada kopi saya, masih melek mata saya masalahnya. Teman-teman aja lagi tuh. Apa nih yang mau Anda tanyakan? Silahkan. Ini tema ini kan, ini yang dibahas. Kalau tema itu biasa yang dibahas itu tema kan gitu ya. Ya. Kristen udah punah. Ya iya, Kristen itu udah punah tadi. Ya, di tempat saya, di live streaming saya nih, karena nggak ada minta multi. Ya jelas lah kan gini loh. Kalau saya mengikuti pola tema dan pola cara Bapak berbicara gitu loh. Ya kayak Bang barusan Bapak bilang tadi ya punah di live Bapak kan gitu. Ya kan? Terus? Ya, siapa yang mau protes gitu? Bukan protes loh, makanya dengar dulu lah Pak. Nanti Bapak
Kristian kita bicarakan lebih enak ya kan? Ya kan? Jadi ulangi lagi ya. Tema ini di tema Bapak ini live streaming Bapak ini Kristen udah punah. Bapak sendiri tadi bilang di live saya udah punah. Ya jelas lah di live Bapak sendiri punah karena dengar, tunggu dulu Pak. Nanti Bapak kubuasi pun Bapak. Udah, saya cuma celetuk kayak gitu. Silakan lanjut. Yang jelas ngikut di sini mulai dari A sampai Z, dari Z sampai tak kemana-mana lah bla 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 bla. Islam semua ini ya punah lah dibilang Pak. Jadi masalahnya di mana? Nah, Bapak bicara. Masalahnya nggak ada masalah. Saya hanya bertanya gitu. Ya kalau mau diskusi silakan. Ya itu kan gitu. Enggak. Aku yang blow on apa? Enggak ngerti loh. Tema Bapak ini yang kita bahas. Bapak yang tema. Kan kamu udah paham tuh ya. Udah paham bahwa di lab saya yang punah. Terus? Oh ya udah. Ya udah kalau belum punah, kamu naik mau bahas apa? Ya. Yang ku bahas ini tema ini yang ku bahas loh Pak. Ya inilah yang ku bahas. Jadi maksudnya Kristen udah punah di live streaming saya tadi ya. Karena tidak ada minta multi. Ternyata masih ada kamu. Berarti dia belum punah tuh Oten Kristen ini di room saya. Iya. Betul itu betul. Belum punah, masih ada kamu. Makanya saya tanya kamu, boleh? Boleh. Siapa yang nyuruh jadi Kristen? Siapa yang nyuruh jadi Kristen? Maksudnya yang nyuruh gimana itu? Yang nyuruh aku sendiri apa? Nenek moyangku atau bapakku atau opungku? Oh, jadi ikut nenek moyang. Karena nenek moyang itu Kristen, jadi Kristen juga gitu. Enggak, yang jelas aku yang pasti yang ngelahirin aku, mamaku, bapakku Kristen. Jadi aku otomatis Kristen. Maksudnya gimana? Jadi ikut-ikutan kan gitu. Iya. Ajarannya Anda tahu nggak seperti apa? Ajaran Kristen? Iya. Ya tahu lah Pak. Tahu kayak gimana? Tahu gimana? Ya Kristen, ajaran Kristen ya aku yang lebih tahu Pak dari Bapak. Ya coba jelaskan kepada saya. Nanti kalau ku jelaskan sama Bapak pasti ada nanti gini, begini, begono begini. Kenapa? Susah dijelaskan emang kayak gitu. Kalau nggak ada yang janggal kan nggak ada pertanyaan juga toh. Enggak, gini loh. Kalau misalnya aku jelaskan nanti begini, begono kan, Bapak nanti pasti bertentangan karena Bapak itu nganu agama Islam, aku Kristen, betul enggak? Enggak. Itu aja Bapak jawab. Saya ini pendeta tuh. Punya Alkitab. Kalau tuh punya Alkitab. Pendeta Yusuf PI. Kalau memang onten Bapak Bapak di sini pasti sudah nalar apa yang saya katakan. Iya namanya aja. Padahal namanya aja. Tunggu dulu Pak. Namanya aja gini bentar. Sama Bapak loh. Udah dua namanya kali. Aja Pendeta Yusuf PI, Pendekar Tauhid Yusuf PI. Nah, makanya banyak yang tobat Kristen di sini. Tobat Kristen maksudnya tobat Kristen kayak mana? Di Kristen banyak tobat yang dulu menuhankan anak orang, menyembah manusia, akhirnya sadar setelah melihat room saya. Pak. Itu ajalah bahas Bapak. Sebenarnya bisa saya jawab menurut nalar pikiran manusia pertanyaan Bapak itu. Tetapi alangkah lebih bagusnya Bapak sebenarnya bukan aku lawan level Bapak untuk berdebat. Terus mau ajukan siapa? Suruhlah pendetamu ke sini. Ada lagi, bukan? Ada lagi. Di atas pendeta masih ada lagi pendeta. Di atas pendeta ini menurut pemikiran ya, ya udah panggil aja semuanya seluruh Indonesia ke room Yusuf PI bilang pendeta Indonesia. Kenapa? Cuman pemikiran untuk menjabarkan atau menerangkan tentang ajaran kami, kekristenan kami. Dah?
Terus? Ngerti, bawa Al-Quran. Ya udah. Kalau Bapak itu selalu menuhankan anak manusia, selalu menuhankan anak manusia. Itu sebenarnya udah jelas. Itu ajaran kami. Kalau ku putar balikkan nanti, seperti yang Bapak bilang ini sama aku, menuhankan anak manusia. Sebenarnya banyak yang ku putar balikkan. Cuman saya tidak mau mecah. Karena saya masih di Indonesia ini, saya jaga. Udah ngerti. Ya saya jaga, bisa jaga tak kapan di mana-mana kan. Kita nggak ada ilmunya kau. Dengar. Ada ilmunya. Dengar lo Pak. Saya tanya satu aja pasti bingung nih nanti. Ada fakta, dengar dulu Pak, ada fakta. Kayak anak Batak, kan? Begini ciduk. Anak ini, jangankan dulu itu. Si Ahok, udah jelas itu Pak, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi saya hanya mengucapkan begini, seandainya Bu Bapak rekam ini nggak ada bukti, aku cuma bilang begini. Ya udah, kalau Anda takut nggak usah minta naik Pak. Jadi lebih baik nyimak aja gitu. Udah 2 kali aku bilang sama Bapak, aku cuma tamat SMP, nggak tamat SMP. Jadi di segi mana pun apapun, coba. Lalu kamu mau ngomong apa ke atas ini? Ya itu tadi yang aku bilang, tema Bapak ini kan ini tema loh. Makanya aku bilang kita sebenarnya kalau tema. Udah dijelaskan tadi. Ya udah. Terus? Ya udah selesai. Berarti intinya di live Bapak ini atau di room Bapak ini Kristen yang punah kan? Ya iya. Udah selesai. Udah selesai. Itu baru good. Itu baru good. Gak usah panjang-panjang lebar. Udah, oke? Oke, thank you. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam NKRI. Iya. Selamat malam. Iya, good night. Ya sudahlah kalau punah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah nih. Alhamdulillah baru selesai sakit. Oh iya. 6 hari ya saya juga. Saya baru pulang dari Jakarta. Kemarin di Jakarta kena ini kayak flu corona juga. Aduh. Kok bisa? Juga kena. Iya nggak tahu tuh dari mana kenanya. Masih nggak enak badan. Oke. Iya tadi mau bilangin sama dia, tadi dia bilang anak Batak. Anak Batak memang ada pelanggarannya, memang ada yang offset. Ya kalau untuk anak Batak udah tahu semua lah kita ya kasusnya apa. Enggak, dianya. Nggak perlu lah ya. Dianya kan iya sih. Apa-apa. Seolah-olah anak Batak nggak salah tiba-tiba ditangkap gitu kan. Ya udah gitu doang. Ini judul kah? Baru nyadar saya lihat tulisan komen teman-teman. Blokir dulu. Sehat selalu ya di sana. Mainlah nanti ke Kalimantan gitu. Insyaallah. Saya andai banyak uang saya kirimin loh buat main ke sini. Tapi qadarullah saya nggak ada juga gitu. Saya nunggu apa ya, duit turun dari langit aja ya. Berdoa dulu saya. Mungkin jadi memang yang enak duit turun dari langit. Yang enak gitu. Maunya. Iya. Jadi ketika butuh minta sama Allah, ketika butuh minta sama Allah. Betul. Kan? Saya ini pengen sih kenang-kenangan kita kemarin tuh waktu umroh. Pengen mengulang gitu. Ramai gitu ya. Ya tapi ini kan berangkat juga kan. Ustaz jadi berangkat. Travel lain ya tahun ini. Tahun ini bulan berapa? November nanti. Sebenarnya September, tapi saya mintanya November. Oke. Nanti lah insya Allah mana tahu ada langkah ya juga. Insya Allah. Iya ya. Ikut. Ya.
Sehat selalu di sana ya. Nggak pernah nampak live-nya. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Karena akunnya perlu dicari. Kayaknya. Mungkin perlu dicari dulu kayaknya. Iya, akunnya akun baru kan. Mungkin. Oke, Ustaz. Saya turun. Iya, sehat selalu sama Umi di sana gitu ya. Iya, insya Allah. Sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya ya, itu beliau Ayah Saiful ya. Beliau yang menaikkan saya umroh tahun tadi. Ya. Umroh bersama beliau. Semoga beliau sehat selalu dan rezekinya lancar gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, selamat malam, Bang. Iya, Islam atau Kristen, Bang? Ya Kristen lah, Bang. Open cam dulu lah. Oke, Bang, oke. Oke, Bang. Kira-kira ada pertanyaan yang Anda mau tanyakan? Sebentar, Bang. Boleh saya ambil air putih sebentar ya? Ya, boleh, Bang, boleh. Boleh, Bang, boleh. Teman-teman sebentar ya, saya mau ambil air putih. Kenapa dia pelanggaran? Merokok. Ya janganlah, Bang. Merokok rupanya. Gak bisa kalau merokok, pelanggaran. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Siapa itu kepala? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Open cam dulu lah. Ya, open cam dulu. Tapi dia dingin kan? Ya iyalah, makanya saya minta open cam. Saya minta open cam itu debat dingin buat berdata, bukan untuk kita mengencangkan urat leher, kagak. Merokok lagi kamu, Bang. Aduh. Udah dibilang rokok pelanggaran. Kayak gitu. Gimana? Masih penasaran kamu sama saya? Ya, kan tadi kata kamu kan tadi Kristen udah punah. Yang komen masuk. Gak puas rupanya ya, teman-teman. Kan kata kamu kan tadi Kristen udah punah. Puas banyak akun dia itu. Punah yang mana punahnya itu? Berulang kali saya jelasin. Udah punah di lab saya, nggak ada lagi Kristen di lab saya, nggak ada minta multi, punah mereka. Di live kamu udah punah. Karena itu kita Kristen tuh malas debat. Ya, no problem. Kalau masih ada kamu berarti belum punah.
kayak kamu gitu. Kamu kan dapat untuk cari pamor gitu. Pamor apanya pamor? Pamor apa? Misalnya mana Ten? Enggak, saya bukan Ten. Izin. Saya bukan Ten. Jangan abang gitu. Jangan kasih tahu gitu. Pamor, Saya bukan pamor Ten. apa? Izin. Aduh tuh, kena lagi kamu pelanggaran lagi kan? Cari pamor apa? Gak jelas kamu nih, ya. Gak jelas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo malam. Malam, Mbak. Islam atau Kristen, Mbak? Assalamualaikum Tat. Naikkan oten aja Kak, ke klik tadi. Baik. Yuk. Selamat malam. Nggak ada Pak Robin Pardede. Nggak ada. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Lagi Bang, yang lain. Iya, berhala. Selamat malam Pak Ustaz PI. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Islam atau Kristen Abang? Saya Kristen Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Bentar Bang ya. Iya, selamat malam Pak Ustaz. Malam. Ya Bang Bahar, mau kita diskusikan apa nih? Iya Bang. Kalau diskusikan masalah di atas ini, apa Kristen udah punah. Tapi saya nggak Saya jelaskan aja deh. Ini silakan. Ya yang dimaksud adalah di lab saya. Karena biasanya kan teman-teman Kristen tuh antri tuh di bawah minta multi dia naik gitu. Tapi sekarang nggak ada. Apakah udah punah? Makanya saya kasih pertanyaan gitu. Atau biar Anda tahu. Mungkin semuanya udah pada takut mungkin dengan Ustaz PI mungkin. Kenapa saya nggak makan manusia juga, Bang? Sekedar diskusi, ngapain saya ditakuti? Mungkin cuma adu argumen. Mungkin mereka sudah merasa kurang mampu untuk beradu argumen mungkin dengan Bang Ustaz PI mungkin ya. Kayak gitu. Ya mungkin ya bisa jadi bahan pemikiran lah untuk mereka mungkin. Ya Bang. Bang, izinkan saya bertanya ini Bang. Silakan. Saya cuman bagaimana melihat sebenarnya bukan melihat kapasitas Bang PI. Kalau masalah kapasitas saya sudah akui kapasitas Bang PI. Dari pola berpikir, cara bernalar, cara menjawab, dan cara menegaskan sesuatu hal itu saya akui kalau untuk Bang Ustaz PI. Yang saya mau tanyakan begini Bang, simpel aja pertanyaan saya.
kalau menurut Ustaz PI, Tuhan kan mencabut nyawa manusia ya Bang ya. Sekarang begini Bang, pertanyaan saya simpel sekali dan sangat enteng saya rasa mungkin Bang Ustaz PI untuk jawabnya. Sebenarnya dasarnya apa ini? Tuhan mencabut nyawa manusia, alasannya apa gitu Bang? Baik, ya alasannya ada di Quran surah Ar-Rahman ayat terakhir. Saya bukakan ya alasannya. Boleh Bang, silakan Bang. Di ayat terakhirnya nih, Ar-Rahman ayat terakhir. Nih, dikatakan seperti apa? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Ini alasannya, nggak ada yang lain selain Dia gitu. Kenapa Bang? Maksud saya begini Bang, alasan yang paling mendasar lah Bang. Contoh begini Bang, misalnya Tuhan mencabut nyawa manusia karena manusia penuh dengan dosa atau bagaimana gitu maksud saya Bang. Gini, di Quran surah Ar-Rahman ayat 26-nya. Ini saya bukakan 26-nya. Nih. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Itu udah ketetapannya. Jadi dimatikannya manusia satu persatu ya. Terus dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tapi Dia tetap kekal. Jadi yang namanya makhluk itu di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya manusia gitu. Karena apa? Ketetapan udah. Kematian itu ketetapan, Bang. Kematian itu adalah sebuah ketetapan gitu dalam agama Islam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan mati, kata Tuhan. Hanya Tuhan yang kagak pernah mati. Artinya sudah takdir mungkin Bang ya. Itu udah ketetapan Dia. Oh, merupakan satu ketetapan Bang ya. Apa yang Dia ciptakan, ya semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Oh, oke. Jadi bukan dasar karena manusia berdosa sehingga Tuhan memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya atau bagaimana Bang ya? Oh, bukan karena dosa. Ya, kalau sudah karena dosa, Bang, orang yang berzina di hotel langsung mati kalau karena dosa. Enggak, Bang. Bukan seperti itu. Atau orang yang mencuri ketika dia mencuri langsung mati. Enggak. Berarti bukan karena dosa. Begini Bang, maksud saya berarti nggak ada takaran perbuatan manusia Bang ya. Artinya begini, Tuhan tidak menilai takaran manusia, sifat manusia, apa yang diperbuat manusia itu Tuhan tidak menilai Bang ya. Oh salah Bang. Gerak-gerik kita setiap detik, ucapan kita setiap detik, apa yang kita lakukan setiap detik itu tidak luput dari pengawasannya. Dia itu lebih dekat dari urat leher. Bayangkan, 1 detik aja dia nggak akan lengah gitu. Kita ini dikuasai Tuhan semuanya. Apa yang kita lakukan, mau sembunyi ke lapisan bumi ke-7 pun tetap tahu Dia gitu. Karena Dia Maha Tahu. Gitu Bang. Oke Bang. Ya, artinya begini Bang, berarti Tuhan tidak melihat ini manusia baik, ini manusia biadab, penuh dengan kejahatan, sehingga Tuhan tidak memilih baik jahat untuk mencabut nyawanya mungkin Bang ya. Oh gini Bang, ya gini. Kenapa di dunia ini dibiarkan oleh Tuhan? Hiduplah semaumu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyit, kamu akan mati. Kayak gitu. Selama di dunia, manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Apakah mau membangkang atau mau tunduk di bawah aturan Tuhan? Nah, kayak gitu. Sampai apa? Sampai kadarnya mereka sendiri, yaitu umurnya.
Ya, kita lihat aja di akhir umur kita. Apakah kita membangkang Allah, mau jadi pembangkang, atau mau mengikuti dia, di bawah perintah dia gitu. Jadi kalau untuk di dunia, ya silahkan hidup gimana pun kamu mau, kata Allah gitu. Tapi kamu punya batas waktu. Nah gitu. Berarti penghakiman di akhirat mungkin Bang ya? Ya jelas pasti ada. Di Islam pun ada Bang. Namanya Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu ada. Nah habis itu ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Habis itu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal gitu. Oke Bang. Jadi begini Bang, saya kasih analogi begini Bang ya. Bukan analogi, maksud saya kasih sampel lah. Jadi saya misalnya penjahat kambuhan mungkin Bang ya. Tiba-tiba nyawa saya dicabut oleh Tuhan melalui perantaraan malaikat misalnya Bang ya. Apakah saya ini masuk surga atau apa ini Bang? Saya penganut Islam Bang ya. Contoh ini, saya penganut Islam. Saya berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan saya tiba-tiba nyawa saya dicabut oleh Tuhan. Apakah saya masuk surga atau bagaimana ini Bang? Bang, dari cara matinya aja maksiat kata Anda kan gitu. Masa anda nggak tahu letaknya gimana? Semua perbuatan dalam agama Islam itu ya, perbuatan dalam agama Islam itu sekecil apapun, setitik pulpen pun akan dibalas gitu. Sekalipun saya beragama Islam Bang ya, tetap dibalas. Tetap akan masuk neraka gitu Bang. Tetap dibalas bagi yang berdosa besar, tetap dibalas Bang. Berarti agama tidak menjamin untuk masuk surga Bang ya? Bukan agama tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama itu kan hanya aturan-aturan dari syariat. Iya Bang. Makanya saya tadi bedain gitu. Ya makanya saya tadi begini berkata Bang. Seandainya ini sampel aja contoh. Saya beragama Islam, saya berbuat kejahatan dan belum ada waktu untuk bertobat. Dan tiba-tiba nyawa saya sudah dicabut oleh Yang Maha Kuasa. Nah makanya saya bertanya kepada Abang, apakah saya masuk surga atau neraka Bang? Sedangkan waktu untuk bertobat saya belum diberikan. Saya beragama Islam Bang, misalnya gitu Bang. Baik Bang, penghuni neraka itu ada dua macam. Pertama, penghuni yang kekal. Yang kedua, penghuni yang tidak kekal, yang hanya dipinjarakan di dalam neraka untuk dicuci. Kayak gitu. Nah ketika Anda beragama Islam, Anda mempunyai iman dalam hati Anda, maka Allah tetapkan surga untuk Anda. Surga itu pasti untuk Anda gitu. Tetapi ketika Anda mati lalu bermaksiat, maka ya ketika Anda mati bermaksiat, itu tetap akan mendapat balasannya dari Allah gitu. Meskipun Anda Islam, Anda ya sebagaimana baju kotor yang mau dibersihkan dulu gitu, agar terlihat kembali cemerlang. Kira-kira balasannya itu apa Bang? Berupa apa itu Bang? Apakah berupa masuk neraka atau bagaimana Bang? Ya, kita sudah mengetahui Bang, pendosa besar ya. Pendosa besar dalam Quran surah Ar-Rahman nih, saya bawakan lagi ya. Ada di sini terus ya ayatnya. Nah, dikatakan di sini ya Bang, ya. Bang, di bawah ini banyak yang typing Bang, katanya masuk neraka Bang. Sependapat nggak Abang ini, Bang Ustaz Pei? Banyak ini yang di bawah typing katanya masuk neraka Bang. Ya, orang yang berdosa besar memang masuk neraka Bang, kenapa? Oke, ya itulah saya katakan Bang. Makanya saya berkata, berarti Islam tidak menjamin. Kasarnya begini Bang, agama tidak menjamin untuk masuk surga Bang ya. Agama itu bukan alat penjamin, bukan. Agama itu aturan. Gimana sih, pertanyaannya aja salah gitu loh. Makanya saya agama itu bukan alat penjamin, bukan. Kita masuk surga itu karena rahmat dari Tuhan. Berarti sekalipun saya tidak beragama Islam, saya juga bisa terjamin untuk masuk surga Bang ya. Baik, kalau tidak beragama Islam seperti apa? Kan kayak gitu. Misalnya perbuatan saya baik Bang. Perbuatan saya itu, amal saya baik gitu Bang. Sekalipun saya tidak beragama Islam, saya bisa masuk surga gitu kalau begitu menurut Abang. Nah baik, ya
Saya mau Anda jawab saya nih. Saya menganalogikan sedikit. Ya, Boleh, Bang, saya boleh. kenal dengan Anda, ya. Tapi saya tidak tahu ke rumah Anda. Apakah HP ini kalau saya kirim ke Anda akan sampai? Nggak sampai kalau abang nggak kenal alamat saya. Ya udah, berarti di luar agama Islam nggak akan sampai amalnya. Oh. Gitu. Berarti Nah, agama nggak akan itu sampai amalnya gitu. Berarti itu Kepada agama Tuhan itu yang benar agama. di luar agama Islam berarti tidak sampai itu amalnya kepada Tuhan semesta alam. Berarti itu kalau anda berkelakuan baik ya maka akan dibalas di dunia juga. Ini Bang, abang tadi berkata agama itu tidak menjamin masuk surga. Berarti Bang, sekalipun saya tidak beragama Islam, asal perbuatan saya baik, amal saya bagus, itu berarti bisa masuk surga dong Bang. Abang kan sudah mengatakan bahwa agama tidak Bang, agama itu bukan alat pegadaian, bukan. Saya nggak mengatakan. Bukan alat penjamin. Saya nggak mengatakan juga begitu Bang. Agama itu aturan. Aturan kok gimana ya? Aturan kok mau Anda? Bingung saya jadinya ya teman-teman. Aturan tidak menjamin masuk surga. Aturan ya aturan gitu loh. Kita mengikuti aturan. Kalau yang untuk masalah ke surga ya itu udah beda pembahasannya dengan aturan tadi. Begini Bang, saya kasih gambaran lah Bang. Agama itu Bang, di dalamnya itu ada aturan, gitu yang benarnya Bang. Di agama itu, di dalamnya itu ada aturan. Jadi begitu Bang. Makanya kalau garis besar garis luarnya agama itu tidak kacau karena di dalam aturan agama itu tidak ada yang mengajarkan kejahatan atau apa kemaksiatan Bang. Makanya dikatakan aja agama itu disimpulkan tidak kacau. Yang agama yang di dalamnya adalah berisi aturan-aturan, gitu Bang maksudnya Bang. Makanya saya bertanya ke abang tadi, abang jangan bingung Bang Ustaz P. Saya kan bertanya tadi, simpel sekali pertanyaan saya. Apakah agama itu menjamin masuk surga? Abang tadi sudah agama bukan alat penjamin kata saya. Ya itulah Bang, di dalam agama kan ada aturan Bang. Ini misalnya contoh Bang, saya ikuti aturan. Iya, agama itu aturan, betul. Bukan alat penjamin. Saya tidak katakan juga sebagai alat penjamin Bang. Saya cuma mengatakan apakah agama bisa menjamin masuk surga. Tapi Bang Ustaz PI mengatakan tidak menjamin. Anda aja pertanyaannya apakah agama menjamin? Gimana sih pertanyaan Anda dibenerin dulu gitu loh. Gini, Bang. Anda mengatakan apakah agama menjamin? Makanya saya jawab, agama itu bukan alat penjamin. Lalu Anda tanya lagi apakah agama menjamin masuk surga? Anda menitik beratkan mendudukkan agama itu sebagai alat penjamin. Begini Bang, saya kan tadi udah memberi sampel yang sangat jelas sekali. Saya memberi contoh, seandainya agama saya Islam Bang. Seandainya agama saya Islam Bang, perbuatan saya itu luar biasa dahsyatnya. Kejahatan yang saya perbuat itu luar biasa dahsyatnya Bang. Kemaksiatan yang saya perbuat itu luar biasa dahsyatnya Bang. Tiba-tiba nyawa saya dicabut oleh Yang Maha Kuasa. Saya beragama Islam loh Bang. Kira-kira saya masuk surga nggak? Abang sudah menjawab tadi, neraka, kamu akan masuk neraka. Begitu kan Bang ya jawaban Abang? Bang, gini, semua dapat jawab pembalasan dulu, dari Tuhan. Iya, jawab dulu. Gak bisa Bang, saya Islam itu tidak bisa ya tentang masalah ajaran itu tidak memakai dasar, nggak bisa. Maka saya akan jawab saja pakai dasar kayak gini nih ya. Perhatikan ayat ini. Agama Islam itu bukan agama sembarangan. Tuh, nih. Di sini berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan tuh ya sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Tuh. Ya. Begini Bang, saya juga sudah bertanya tadi kepada Abang. Balasannya itu berupa apa Bang? Apakah berupa neraka? Abang menjawab iya, berupa neraka balasannya itu. Betul nggak Bang? Saya jawab lagi pakai dalil Quran. Biar saya nggak disebut berasumsi kan kayak gitu. Nih sebentar ya, saya ambilkan ayatnya nih. Nih.
yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berbuat dosa, ya, yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Lanjutnya, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Jelaskan jawaban saya ada dasar gitu. Kalau jawaban saya itu ada dasar. Jadi ya kalau anda bermaksiat, mati dalam maksiat, meskipun anda Islam, maka Allah akan tetap membalas anda gitu. Ya, yang tadi saya tanyakan begini Bang, balasannya itu berupa apa? Itu yang pertanyaan saya tadi Bang. Balasannya Tadi berupa apa? orang berdosa itu dibalas dengan neraka jahanam. Oh, dengan neraka, berarti masuk neraka Bang ya? Iya, kalau dia berdosa besar. Sekalipun saya beragama Islam? Nah, semua dapat balasan Bang. Oke, ya sudah. Saya udah dapat jawaban yang paling mantap sekali dari Bang Ustaz PI. Jadi begini Bang, makanya saya tadi berkata Bang, bahwa seandainya saya bukan juga penganut agama Islam, tapi perbuatan saya baik, amal saya itu banyak, tetap bisa masuk surga Bang ya. Nah gini Bang, parahnya ya, di luar Islam itu ada kepastian menurut gak bakal masuk surga, pasti jahanam gitu. Di luar Islam masalahnya. Menurut Abang? Menurut Quran, bukan menurut saya. Tadi kan saya membacakan pakai Quran, maka kita standarnya pakai Quran. Di luar Islam pasti di jahanam tempatnya. Betul Bang, betul Abang sudah menjawab bahwa sekalipun beragama Islam tetap masuk neraka Bang ya. Ya. Oke, yang ya Islam sudah. aja berlaku berdosa besar, dia melakukan dosa besar, masih berpotensi masuk neraka gitu. Apalagi di luar Islam, pasti jahanam neraka. Ya sudah Bang. Yang penting saya sudah dapat jawaban yang paling mujarab dari Bang Ustaz gini, Bang. Bang. Sekalipun Islam tetap masuk neraka. Bang, gini ya. Oke Bang, ya sudah Bang. Saya izin turun dulu Bang ya. Makasih Bang. Abang sudah menjawab dengan sportif sekali. Abang menjawab bahwa sekalipun beragama Islam tetap masuk neraka. Oke Bang, makasih Bang ya. Terima kasih Bang Ustaz PI. Saya izin turun dulu. Makasih Bang. Heran saya. Dia kan mau ngerekam doang kan kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Memang kita dalam agama Islam, orang Islam itu ada oknumnya melakukan dosa besar. Kan kayak gitu. Dosa besar itu balasannya dari Allah adalah neraka jahanam gitu. Meskipun dia beragama Islam. Iya. Betul. Cuma hukuman dia tidak kekal gitu ya. Tidak kekal gitu dalam neraka. Tapi kalau kafir, wah, itu nggak usah ditanya lagi. Nggak bakal bisa naik ke permukaan pun nggak bisa dari neraka. Jadi kerak neraka dia tuh. Tapi kenapa dia senang ya? Senang kali gitu. Senang kali. Kalau katanya Islam tidak menjamin juga masuk surga. Islam itu menjamin masuk surga kalau mengikuti dari syariatnya, ya, dari syariat agama Islam. Oke? Framing dia. Oh, pergi mau syahadat. Oh, dia nggak ngerti kekal dan ini kata teman-teman, kekal dan itu apa? Sementara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen Bang? Islam. Saya Islam. Yang mau disampaikan? Ini ada mau saya tanya ini Pak Ustadz. Nanya ke WhatsApp Bang. Saya mau diskusi lintas agama masalahnya. Boleh? Nggak bisa langsung di sini. Diturunin moderator. Saya lagi live streaming diskusi lintas agama. Bukan bertanya, bukan pertanyaan.
Halo. Selamat malam. Kok turun sendiri? Mau edit video dia Pak Ustaz, biar nggak apa-apa, kita kan ada panjang versi lengkapnya. Halo, Salam. Salam. Halo, selamat malam. Iya bang. Ya, Bang selamat Kapten ini malam. Islam atau Kristen bang? Kristen. Open cam dulu lah. On cam. Nanti aja, lain waktu. Aku belum bisa di tempat di tempat Halo, selamat malam. Malam. Bang, mana kak orangnya? Nggak kelihatan. Di situ juga nggak kelihatan. Saya kelihatan. Ini warna hitam abangnya nih. Coba buka lagi kameranya. Oke, siap. Ini live ada apa? Sebentar ya. Sebentar ya. Saya turunkan dulu ya. Oh ya, aman. Nanti. Nggak jelas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, teman-teman semuanya, kalau di konsep kita ya, orang berdosa itu akan dicuci Allah di neraka. Kan kayak gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Iya, Islam atau Kristen? Kristen Pak Ustadz. Sebenarnya mau buka kamera. Coba, nggak bisa buka kamera ini Pak Ustadz. Oke. Oh bentar Pak Ustadz ya, aku ambil baju dulu ya. Iya, silakan. Iya, teman-teman semuanya, mutiara tetaplah mutiara. Kalau mutiara itu kotor, maka akan dibersihkan. Kan gitu. Itulah iman. Iman itu mutiara, bagaikan mutiara. Ya, iman Islam itu. Maka ketika mutiara Anda itu kotor atau berkarat, ya, maka Allah akan bersihkan Anda gitu. Ya, lanjut Pak Ustadz. Iya. Ya. Anda mau bertanya? Ya, kalau diizinkan Pak Ustadz. Boleh, silakan. Gantian kita tanya jawab. Ya, ya. Saya belum ngantuk, kenapa ya teman-teman? Nggak ngantuk saya. Apaan mungkin Pak Ustadz? Iya, nggak ngantuk malam ini, heran juga. Apa bang? Silakan. Baik. Tentang berdusta dalam 3 hal Pak Ustadz. Saya belum. Dalam 3 hal. Ya, saya belum menemukan ini yang logis gitu. Berdusta dalam 3 hal ya, yang ada di hadis itu bukan berkaitan dengan penyampaian agama. Maksudnya Pak Ustadz? Itu di luar urusan agama. Di luar ajaran agama? Ya. Contoh. Contoh ya. Orang berperang. Ya. Lalu ditawan.
tawanannya itu diinterogasi, maka saat interogasi dia boleh berbohong. Berbohong. Karena kalau dia jujur, ya kalau dia jujur, maka teman-temannya juga akan keok gitu. Bang, kenapa pelanggaran sih? Rokok lagi, udah dibilang rokok itu bakal menyebabkan pelanggaran. Aduh lah manusia perokok ini ah. Apa hukum rokok? Lihat PT saya hukum rokok gitu ya. Saya jelasin pakai kitab gitu. Udah matikan rokoknya Pak Ustadz. Ih, jangan ngerokok bang. Ya udah kubuang. Kirimkan, nyalakan kameranya Pak Ustadz. Nggak bisa di sini. Oke. Oke, lanjut Pak Ustadz. Kamu mau nanya apa? Saya akan tanya duluan. Yang tadi Pak Kalau Ustadz. saya apa tuh? Tentang dusta tadi. Oh dusta ya. Mohon maaf lupa saya. Itu Ya. tidak berkaitan tentang masalah agama. Ajaran. Kalaunya masalah ajaran agama Islam itu diharuskan untuk menyampaikan dengan kejujuran. Di mana ayatnya? Ya, demikianlah diskusi yang sudah kita tonton bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.